Selamat datang di portal Mediaku, salam sapa hangat bagi yang menyimak video ini. Saat orang-orang mulai merancang rumah, biasanya perhatian pertama tertuju pada hal-hal yang terlihat indah di mata. Ruang tamu yang megah, kamar tidur yang nyaman, ruang TV yang modern, ruang makan yang rapi. Konsep rumah apakah minimalis, klasik, atau mewah, halaman yang luas, bahkan kolam renang sebagai simbol kemapanan. Dan itu bukan sesuatu yang salah, justru memang seharusnya sebelum membangun rumah, kita perlu merencanakan dengan matang. Memikirkan setiap detail, setiap ruangan, setiap sudut. Karena rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat kita menjalani hidup. Namun, di antara semua ruangan yang diperhatikan, seringkali ada 3 ruang yang justru kurang mendapatkan tempat yang semestinya. Yang pertama adalah dapur. Banyak orang menganggap dapur cukup asal ada, kadang dibuat kecil, sempit, dan kurang nyaman. Padahal, dapur adalah jantung aktivitas rumah. Di sanalah makanan diolah, rezeki dimasak, dan kehangatan keluarga tercipta. Dapur bukan sekadar tempat memasak. Dapur adalah tempat cerita lahir, tempat kita berbincang dengan keluarga, berkumpul dengan saudara yang lama tak pulang, atau sekadar ngobrol santai dengan tetangga. Di dapur juga sering tersimpan banyak barang, kadang barang yang jarang dipakai, bahkan setahun sekalipun belum tentu disentuh. Karena itu, dapur seharusnya tidak diperlakukan sebagai ruang sisa. Dapur layak diperluas, dirapikan, dan ditata dengan baik karena dari sanalah kehidupan rumah terus berjalan. Yang kedua adalah kamar mandi. Kamar mandi bukan hanya tempat membersihkan tubuh, tapi juga ruang penyegaran jiwa. Setelah lelah bekerja, kita masuk ke kamar mandi, membasuh diri, menenangkan pikiran, dan kembali merasa segar. Kamar mandi juga bisa menjadi ruang refleksi, tempat kita menarik napas dan merenung sejenak sebelum kembali menghadapi kehidupan. Karena itu, kebersihan kamar mandi harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kotor, lembab, atau jorok. Karena di sanalah air bersentuhan langsung dengan tubuh kita tanpa batas. Kuman, bakteri, dan kotoran sangat mudah berkembang di kamar mandi. Maka menjaga kebersihannya bukan sekadar soal estetika, tapi juga soal kesehatan dan kenyamanan hidup. Yang ketiga, dan seringkali paling terlupakan, adalah ruang sholat. Banyak orang mengonsep rumah dengan detail, tapi lupa menyediakan ruang khusus untuk beribadah. Memang benar, kita bisa sholat di mana saja selama tempatnya suci dan layak. Tapi akan jauh lebih indah dan lebih tenang jika kita memiliki ruang khusus untuk beribadah. Tempat yang tertata, bersih, sunyi, dan menenangkan hati. Ruang sholat bukan sekadar ruangan fisik, ia adalah ruang spiritual, tempat kita kembali kepada Tuhan, bersyukur, meminta petunjuk, dan menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Karena itu, 3 ruang ini, dapur, kamar mandi, dan ruang sholat adalah akar dari sebuah rumah. Jika akarnya kuat, rumah akan tumbuh dengan baik. Jika akarnya kokoh, rumah akan terasa hidup, hangat, dan penuh makna. Tapi rumah yang hidup bukan hanya soal bangunannya. Rumah juga hidup karena akhlak orang-orang di dalamnya. Pemilik rumah dan penghuninya harus menjaga sopan santun, adab, dan sikap yang baik, bukan hanya di dalam rumah, tapi juga kepada tetangga dan lingkungan sekitar. Sapa dengan hangat, berbagi jika memiliki rezeki lebih, dan ingat bahwa kita tidak hidup sendirian. Rumah kita bukan berdiri di tengah hutan. Ia berdiri di tengah masyarakat. Maka rumah juga bisa menjadi rumah sosial, tempat silaturahmi, tempat berkumpul, tempat berbagi kebahagiaan. Suatu hari mungkin rumah itu menjadi tempat sunatan, pernikahan, atau pengajian mingguan. Dan ketika orang-orang masuk ke rumah kita, mereka merasakan kenyamanan, ketenangan, dan kehangatan di dalamnya. Mari kita tata rumah kita sebaik mungkin. Bukan hanya indah dipandang, tapi juga nyaman dihuni. Bukan hanya besar dan megah, tapi juga bersih, tertata, dan bermakna. Ketenangan dan keberkahan berawal dari rumah yang benar-benar hidup. Bagi yang sudah memiliki rumah, semoga rumahnya selalu menjadi tempat yang menenangkan, penuh berkah, dan penuh kebaikan. Bagi yang sedang membangun rumah, semoga prosesnya dimudahkan, dilancarkan, dan diselesaikan tanpa kendala. Dan bagi yang belum memiliki rumah, semoga Allah membukakan jalan, memberikan kesabaran, serta rezeki terbaik untuk mewujudkan rumah impian suatu hari nanti. Amin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Dadah!